Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jordi Eshut dalam podcast Kita. Oke, saat ini saya akan melakukan podcast Ria lagi. Saya akan membuat satu pembahasan lagi mengenai salah satu dari 7 core value ASN, yaitu core value yang ke-6. Ada yang tahu apa? Apa? Tidak ada, oke. Yaitu adaptif. Sudah terlihat lah di layar teman-teman. Bahasan kita kali ini adalah adaptif. Oke, untuk teman-teman yang baru mendengarkan podcast ini, perkenalkan, nama saya Jordi. Saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2022 dari lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju. Jadi podcast ini saya buat untuk menambah pengetahuan kita bersama, sekaligus untuk memenuhi syarat-syarat untuk bisa lolos dalam Latsar CPNS untuk bisa menjadi PNS. Ya, kita masuk pada pembahasan yang pertama, kenapa adaptif. Jadi kenapa kita harus adaptif? Kalau saya bisa menjawab, dikarenakan perkembangan zaman, khususnya perkembangan teknologi itu yang semakin cepat, temponya semakin cepat. Kita bisa lihat dari tahun 2008, di mana teknologi smartphone, saya khususkan di smartphone. Teknologi smartphone pada tahun 2008 itu sudah mulai bermunculan satu persatu. Pada tahun 2008 itu, kalau saya tidak salah ingat, itu Apple untuk pertama kalinya meluncurkan produknya, yaitu produk yang saat itu terkenal, ada touchscreen dari Apple. Lalu iPhone 1. Lalu di tahun yang sama itu juga ada produk dari BlackBerry. Untuk teman-teman yang sudah berumur seperti saya itu pasti tidak asing dengan yang namanya BlackBerry, karena pada zaman itu sangat booming, sekitar 2008 sampai 2012. Lalu merek yang ketiga itu ada Nokia, yang pada tahun 2008 menguasai pasar smartphone di dunia. Jadi kenapa kita perlu adaptif ya? Ya karena perkembangan teknologi itu, teknologi yang dari 2008 itu mulai bermunculan teknologi-teknologi baru, sampai pada 10 tahun kemudian di 2018, hampir setiap hari, hampir setiap bulan teman-teman, ada varian baru dari satu merek ponsel tertentu. Contohnya Samsung dengan Galaxy S-nya di setiap tahun itu pasti ada. Belum lagi ada HP Xiaomi, ada pokoknya bermacam-macam lah teman-teman. Jadi perkembangan teknologi itu sangat pesat perkembangannya pada saat ini. Lalu selain smartphone, di dalam teknologi juga ada AI. Teman-teman tahu artificial intelligence yang sekarang diimplementasikan dalam mobil Tesla. Lalu ada cyber security, di mana internet sekarang menjadi salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kita ini manusia. Ada sosial media, ada big data dan analis, terus ada digitalization of government service. Jadi kaitan dari adaptif ini dengan government, terutama ASN ya, institusi ASN, institusi pemerintah. Jadi perkembangannya ke depan, kalau kita lihat, ASN itu pastinya akan beralih mengikuti perkembangan teknologi, beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Terus dengan seperti yang kita ketahui, saya sudah beberapa kali mengatakan ini, ada di salah satu contoh pendukungnya itu ada dari Kementerian Komunikasi dan Informatika di program GTA, Government Transformation Academy, di mana para ASN ini dibekali kelas-kelas khusus untuk dapat beradaptasi dengan teknologi.
untuk pokok bahasan kita yang keempat, organisasi pemerintah adaptif. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. Organisasi pemerintah itu tentunya dicerminkan oleh para ASN-nya. Pegawai ASN harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat yang lebih mahir atau personal mastery. Jadi ASN selalu dituntut untuk bisa mengembangkan dirinya, bisa mengembangkan pengetahuannya agar bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. ASN harus terus berkomunikasi sehingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap satu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Jadi institusi pemerintah itu kan digambarkan oleh ASN. ASN ini teman-teman tidak hanya 1-2 orang, tetapi ada jutaan orang di seluruh Indonesia ini. Jadi ASN juga dituntut untuk bisa selalu berkomunikasi sesama ASN agar memiliki visi atau cita-cita yang sama, tidak berbeda antara satu ASN dengan ASN yang lainnya. Lalu ASN memiliki mental model yang mencerminkan realitas organisasi yang ingin diwujudkan. ASN memiliki mental model artinya kita sebagai ASN selalu bisa menjadi model di masyarakat, selalu bisa menjadi panutan di masyarakat agar masyarakat juga bisa beradaptasi. Lalu ASN perlu sinergi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mewujudkan visinya. Artinya ada kerjasama tim di dalam sebuah adaptif. Lanjut, ASN harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Jadi ASN yang adaptif itu sistem berpikirnya sudah di level yang maksimal, bisa dikatakan seperti itu ya teman-teman. Nah, penerapan budaya yang adaptif itu dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Otomatis sudah jelas ya, untuk ASN tahun 2022 saya rasa semuanya sudah adaptif lah, bisa mengantisipasi dan beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang baru, baik di lingkungan kerjanya maupun di lingkungan yang lain. ASN dapat memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Jadi di masa perkembangan teknologi yang sangat cepat ini teman-teman, temponya sangat cepat, peluang datang cuma beberapa kalau istilahnya beberapa menit lah begitu. Kalau kita tidak dapat mengambil peluang itu pada saat datang kesempatan beberapa menit tersebut, otomatis peluangnya akan hilang. Makanya ASN dituntut untuk bisa memanfaatkan peluang yang berubah-ubah. Lalu ASN juga dituntut untuk mendorong jiwa kewirausahaan. Seperti yang kita ketahui sekarang, toko-toko online di Indonesia itu sudah sangat banyak teman-teman. Tidak sedikit dari toko-toko online tersebut itu yang ownernya itu ASN teman-teman. Jadi ASN juga dituntut untuk bisa mendorong jiwa kewirausahaan. Lalu ASN itu terkait dengan kinerja instansi. Jadi kinerja instansi itu ditentukan oleh ya ASN pada instansi tersebut. Jadi untuk meningkatkan kinerja pada sebuah instansi, otomatis SDM ASN-nya itu harus ditingkatkan terlebih dahulu. Lalu ASN memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antar instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Oke, saya rasa jelas ya teman-teman, organisasi pemerintah yang adaptif. Oke. Iya, seperti yang teman-teman lihat di gambar, ada tambahan sedikit ya teman-teman untuk podcast ini, di mana ada di dalam organisasi adaptif ada 9 poin penting yang bisa teman-teman lihat pada gambar. Yang pertama itu
purpose. Organisasi beradaptasi karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. Artinya ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh kita sebagai ASN, yaitu dengan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat tentunya. Penetapan tujuan organisasi menjadi elemen budaya adaptif pertama yang diperlukan, di mana pencapaiannya akan sangat dipengaruhi oleh variabel lingkungan. Lalu yang kedua ada cultural value. Organisasi pemerintah mengemban nilai-nilai budaya internasional organisasional yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya. Yang ketiga ada vision. Visi menjelaskan apa yang hendak dituju yang tergambar dalam kerangka pikir dan diterjemahkan dalam kerangka kerja yang digunakan dalam organisasi. Yang keempat ada corporate value. Seperti halnya nilai budaya organisasi, maka nilai-nilai korporat juga menjadi fondasi penting dalam membangun budaya adaptif dalam organisasi. Yang kelima ada corporate strategy. Visi dan value menjadi landasan untuk dibangunnya strategi-strategi yang lebih operasional untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara terstruktur. Lalu yang keenam ada struktur. Menjadi penting dalam mendukung budaya adaptif dalam penerapannya di organisasi. Tanpa dukungan struktur akan sulit budaya adaptif itu dapat berkembang. Lalu yang ketujuh ada problem solving. Budaya adaptif ditujukan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam organisasi. Saya rasa ini jelas ya. Yang kedelapan ada partnership networking. Partnership memiliki peran penguatan budaya adaptif. Karena dengan partnership maka organisasi dapat belajar, bermitra, dan saling menguatkan dalam penerapan budaya adaptif. Lalu yang kesembilan ada rules. Aturan main menjadi salah satu framework budaya adaptif yang penting dan tidak bisa kita hindari sebagai bagian dari formalitas lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Lanjut masuk kepada pokok bahasan yang terakhir atau yang kelima yang terakhir, yaitu studi kasus adaptif. Jadi studi kasus adaptif itu saya kasih contoh langsungnya teman-teman, aplikasi Peduli Lindungi. Jadi pada saat kita kena COVID masuk ke negara kita yang tercinta ini pada tahun 2020 awal, pemerintah dengan adaptifnya langsung bertindak cepat untuk menangani permasalahan COVID yang memang tidak cuma terjadi di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia. Dibuktikan dengan adanya diterbitkannya aplikasi Peduli Lindungi yang bisa terhubung dengan proses vaksinisasinya kita sebagai masyarakat, terhubung dengan perjalanan-perjalanan yang kita lakukan, transportasi yang kita gunakan juga terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi. Lalu untuk itu contoh adaptif ya teman-teman, studi kasus adaptif. Lalu saya cerita sedikit lagi. Saya ini penggemar berat Nokia teman-teman. Kalau saya bilang saya sudah pakai Nokia itu dari kelas 1 SMP. Pada saat itu sekitar tahun 2009 kalau saya tidak salah ingat, itu HP Nokia yang saya pegang itu Nokia E63. Nah di Nokia pada saat itu sekitar tahun 2000-an awal, Nokia itu menguasai setengah 50% lebih pangsa pasar di seluruh dunia. Jadi di seluruh dunia ya teman-teman untuk smartphone. Tetapi pada sekitar tahun 2011-2012 itu mulai muncul yang namanya operating system Android. Sistem operasi Android ini langsung digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang adaptif seperti Samsung, Sony, yang saat itu juga merupakan salah satu perusahaan-perusahaan besar, tetapi tidak sebesar Nokia pada saat itu, pangsa pasarnya tidak sebesar Nokia. Nah, pada saat itu Android sudah masuk, Nokia masih bertahan dengan sistem operasi andalannya yaitu Symbian, di mana Symbian merupakan sistem operasi dari Nokia, besutan Nokia memang, tetapi dengan closed resource. Jadi closed resource artinya tidak semua orang bisa menggunakan sistem operasi tersebut dan tidak semua orang bisa membuat aplikasi untuk sistem operasi tersebut. Jadi hanya
orang-orang tertentu atau golongan-golongan kelompok tertentu yang bisa membuat aplikasi dan menggunakan operation system tersebut. Berbeda dengan Android yang open resource, artinya bisa digunakan oleh semua merek, semua perusahaan-perusahaan smartphone di seluruh dunia, dan semua orang yang dapat membuat aplikasi bisa membuat aplikasi untuk Android. Nah, pada tahun itu pangsa pasar Nokia sudah mulai menurun drastis, teman-teman. Kalau kita mau berbicara tentang statistik, datanya pada tahun itu sekitar tahun 2012 Nokia meluncurkan smartphone terakhirnya yang bersistem operasi Symbian, yaitu Nokia 808 Pureview. Tetapi ternyata di pasaran sudah tidak direspon lagi oleh masyarakat karena masyarakat sudah nyaman menggunakan Android pada saat itu. Tetapi Nokia dengan angkuhnya tidak ingin, bisa dikatakan angkuh, tidak ingin memakai iOS Android, operation system Android. Nah, pada saat itu karena pangsa pasar Symbian sudah sangat jauh, teman-teman ya, sangat signifikan penurunan pangsa pasarnya. Akhirnya Nokia beralih ke bukan Android dong, teman-teman. Nokia terlalu gengsi menggunakan Android dan Nokia beralih ke Windows Phone Operation System, atau bisa kita kenal dengan Lumia. Nokia Lumia. Ternyata Nokia Lumia tidak bisa mendongkrak pangsa pasar Nokia kembali. Jadi intinya teman-teman, kita sebagai manusia, sebagai individu harus bisa adaptif terhadap lingkungan kita. Ketika ada kesempatan datang, ambil. Jika kita tidak mengambil kesempatan tersebut bisa saja hilang dan tidak akan datang kembali. Oke, cukup untuk hari ini ya teman-teman. Saya rasa podcastnya sudah sangat panjang ya. Terima kasih telah mendengarkan. Nama saya Jordi, peserta Latsar CPNS tahun 2022 lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju. Salam adaptif.